Saya akan mulai. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke. Uh, kita akan membahas lebih detail mengenai persamaan diferensial parsial linear order satu. Jadi di sini kita fokus yang linear saja, yang order satu. Jadi di sini nanti akan ada bahasan sendiri untuk yang non linear. Mungkin yang ini 2 minggu ke depan kita akan membahas, lebih banyak membahas yang non linear. Tetapi untuk yang hari ini kita fokus di uh, linear order satu. Oke. Hari Kamis kemarin kita sudah membahas mengenai ini ya, kalau misalnya ada persamaan, kemudian kita melihat apakah persamaan diferensial partial itu linear atau tidak, kita bisa lihat dari ini ya, apa namanya persamaannya dilihat di sini dari si bagian yang turunannya, do Z per do X, atau yang ada indeksnya, yang indeks kecil ini, apakah dia eh, apa bisa dibilang artinya pangkatnya satu atau ada kalau misalkan ada yang lain berarti begitu dia adalah yang non-linear seperti mungkin ada perkalian, ada trigonometri, eksponensial, akar, seper, nah itu dapat dia non-linear. Sebenarnya kalau dalam keadaan realnya ya kebanyakan itu malah yang non-linear yang akan sering kita temui. Tapi kemudian karena keadaan yang non-linear itu apa ya susah untuk diselesaikan, mostly begitu. Walaupun bisa tapi agak rumit, makanya akhirnya didekati dengan cara linear. Sehingga kita juga perlu tahu juga bagaimana menyelesaikan PDP yang linear dan di sini yang order satu. Oke. Nah, untuk bentuk umumnya itu ini harus teman-teman perhatikan di awal ya. Bentuk umumnya untuk PDP linear order satu adalah seperti ini. Jadi di sini dianggap ada eh, apa ya function gitu ya. Ada PQR di sini yang dia itu adalah fungsi terhadap X, Y, Z yang P yang besar ya, yang kapital, PQR yang besar. Kemudian ada tambahan P kecil dan Q kecil yang ini adalah merupakan do Z per do X dan do Z per do Y. Jadi kalau misalkan nanti ketemu PDP linear order satu, nah ini harus kita bawa ke bentuk persamaan umumnya. Nah, jadi harus diingat-ingat. Diingat ya, yang dia itu ada dosis per nya itu di ruas kiri. Nah, selain itu kita bawa ke ruas kanan dan itu kita anggap sebagai uh, R kapital atau R besar di sini ya. Kayak gitu. Jadi nanti ketemu yang macam-macam aneh-aneh kita kelompokkan dulu sudah sama dengan bentuk ini atau belum. Nah, kalau misalkan belum harus kita sesuaikan dengan bentuk ini dulu, baru nanti kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nanti mungkin setelah ini akan saya, kalau sudah masuk ke contoh, akan saya jelaskan step by stepnya satu persatu. Kemudian, nah ini prosedurnya. Bagaimana kemudian cara kita menyelesaikan persamaan diferensial parsial linear order satu ini. Jadi pertama, yang tadi saya sampaikan, kalau untuk mau mendapatkan PU-PDP-nya ya, penyelesaian umum, persamaan diferensial parsial. Jadi pertama kita ubah dulu yang mungkin bentuknya belum dalam bentuk yang umum tadi, kita ubah ke bentuk umumnya dulu. Baru kemudian setelah dibawa ke bentuk yang umum, kita tentukan PQR yang kapital, jadi yang besar tadi ya, yang dia bentuknya berupa fungsi. Jadi istilahnya kita harus bisa membedakan bagian yang itu merupakan PQR besar atau yang PQ kecil. Kalau PQ kecil tadi kan udah cukup jelas ya bahwa dia itu adalah yang bagian turunannya, yaitu do Z per do X sama do Z per do Y. Nah, sedangkan yang selain itu, mungkin kalau dianggapnya ini ya, di bagian depan ada kayak functionnya, begitu yang nempel sama do X, do Z per do X sama do Z per do Y. Nah, di situ itu yang harus kita tentukan. Kita tentukan PQR-nya dulu dari yang sudah dibentuk yang umum tadi. Nah, setelah dapat PQR-nya, kita tuliskan persamaan pembantu. Jadi di sini ada persamaan seperti ini, yaitu DX, bukan Do lagi ya, di sini D. DX per P besar sama dengan DY per Q besar sama dengan DZ per R besar.
Nah, kita dapat persamaan pembantu. Persamaan inilah yang kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan PDP ini. Makanya penting untuk kemudian kita pisahkan tadi ya, apa namanya, menjadi bentuk yang umumnya agar kita dapat PQR, baru kemudian dibawa ke bentuk menggunakan persamaan pembantu ini. Kalau sudah dapat persamaan pembantu ini, kita bisa selesaikan. Jadi kita akan gunakan dua di antara tiga persamaan pembantu ini untuk mendapatkan dua persamaan lain. Yang nanti akan digunakan untuk menyelesaikan. Ya. Jadi di sini dengan menggunakan dua persamaan pembantu itu bisa kita gunakan ada dua metode, yaitu ada metode pengelompokan dan metode pengali. Jadi dua ini tuh bisa dipakai salah satu. Nanti akan kita bahas dua-duanya seperti apa caranya untuk kemudian mendapatkan ini dua persamaan, yaitu U X Y Z yang sama dengan C1 dan V X Y Z yang sama dengan C2. Jadi di sini nanti endingnya itu berupa persamaan begitu ya, yang dia itu sama dengan suatu konstanta. Baru kemudian ketika kita dapat dua persamaan ini, kita bisa tuliskan dia solusi umumnya seperti apa. Jadi solusi umumnya itu adalah ini ya, di sini dia pakai eh, psi U koma V. Dengan U dan V itu adalah function ya di sini bentuknya sama dengan nol. Atau bisa juga kita tulis sebagai U-nya yang fungsinya ini itu sama dengan eh, FV atau V sama dengan FU di sini ya. Jadi dia bisa U sama dengan fungsinya V atau V sama dengan fungsinya U. Jadi ada tiga solusi umum di sini yang bisa kita tuliskan. Nah, mungkin akan lebih detail kalau kita sudah masuk ke contoh setelah ini. Jadi di sini ada ini contoh yang pertama ya, yang bentuk paling sederhana dulu. Yang ini akan coba kita selesaikan eh, apa menggunakan metode yang pengelompokan. Ini akan saya jelaskan pakai tulisan aja ya. Kalau di sini nanti takutnya bingung ini dari mana, ini dari mana. Eh, saya ganti pindah ke itu aja. Apakah layarnya masih terlihat? Masih Bapak. Oke, terima kasih. Bentar. Oke, di sini ini contoh. Ini udah lama sekali saya tidak menulis seperti ini. Kalau misalkan nanti ada step yang kurang jelas, ada yang teman-teman bingung, jangan sungkan-sungkan untuk interupsi ya. Nanti akan saya jelaskan atau mungkin ada bagian yang kurang jelas, saya akan ulangi lagi ya. Oke, contoh satu tadi soalnya 2 dot Z per do X plus 3 do Z per do Y sama dengan 1. Nah, ini ada ini kan cukup jelas ya. Pertama harus kita pastikan dulu bahwa dia adalah PDP linear order satu. Ini jelas kelihatan dia order satu, kemudian linear tidak muncul yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian tadi step-stepnya, kita lihat apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya atau belum. Tadi kalau mungkin masih ini ya, bentuk umumnya itu adalah P, X, Y, Z, P kecil plus Q, X, Y, Z, Q kecil sama dengan R, X, Y, Z. Ini adalah persamaan umumnya. Dengan P itu adalah do Z per do X, dan Q itu adalah do Z per do Y. Ya, kita bawa ke persamaan ini. Tapi ini cukup straightforward ya, yang ini udah cukup jelas bahwa di sini dari sisi bentuknya ini udah sama nih dengan yang bentuk yang umum. Jadi kalau misalkan ini saya tulis sebagai bentuk yang umum, di sini adalah 2 do Z per do X itu adalah P kecil ditambah 3
Z per dou Y itu adalah Q kecil sama dengan 1. Ya. Di sini kita bisa tahu bahwa P besar, ini gimana ya saya bedainnya P besar sama P kecil. Kalau kecil saya tulis agak miring gitu aja mungkin ya. Itu adalah 2, Q besar itu adalah 3, dan R besar itu adalah 1. Ini ya. Ini contoh yang paling sederhana. Kita udah bisa tahu tadi ya, pertama kita bawa ke bentuk umumnya yang ini 2P plus 3, 2P kecil plus 3Q kecil sama dengan 1. Kemudian kita tentukan PQR besarnya, yaitu sesuai dengan persamaan ini, yaitu 2, 3, 1. Baru kemudian langkah yang ketiga, kita tuliskan persamaan pembantunya. Tadi ya, yang persamaan pembantunya adalah saya tuliskan lagi, dx per P, P besar di sini, kemudian dy per Q besar, dan dz per R besar. Jadi ini adalah persamaan pembantunya yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan. Kita tuliskan sekarang PQR-nya kita masukkan. dx per 2 sama dengan dy per 3 sama dengan dz per 1. Nah, di sini ada dua sama dengan di sini ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa pisah jadi dua persamaan. Yang itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan. Tadi ya, kita endingnya itu dari sini kita dapat dua buah persamaan yang kita gunakan untuk menentukan solusi umumnya atau PUPDP-nya. Tapi mungkin bentuk PUPDP-nya nggak mirip dengan yang kemarin ya, karena nanti bentuknya fungsinya itu bukan yang fx begitu, tapi eh, sesuai dengan U dan V-nya. Kita coba lanjut dulu aja. Jadi di sini kita tuliskan dulu, saya ambil pasangan yang pertama yaitu dx per 2 dan dy per 3. Nah, di sini ini kita kali silang, maka akan dapat 3dx sama dengan 2dy. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan minggu lalu nih, ketika kita ingin menyelesaikan soal yang nomor 2 kemarin ya, yang sempat dikerjakan eh, 4B dengan 4B ya, yang dikerjakan Raffi di depan. Ada beberapa teman-teman yang mengerjakan dipisah seperti ini. Tapi sebenarnya kalau nanti kita mau mengintegralkan ketika dipisah seperti ini, hati-hati. Karena nanti ada konstantanya ya, hasil integral, karena ini integralnya tak tentu, itu muncul konstanta sendiri. Jadi nggak akan selesai dengan cuma mengintegralkan kanan dan kiri saja. Jadi kalau misalkan ini kita integral, yang eh, di sini juga diintegral, yang ini akan jadi 3x, yang di sini akan jadi 2y gitu ya. Nah, tapi jangan lupa nih di sini, ini yang masih ada plus C1, yaitu konstanta 1. Nah, di sini kita akan tulis sebagai apa C1 yaitu adalah 3x min 2y. Nah, ini hati-hati ada tambahan nih ya. Ada tambahan ini. Ini hati-hati teman-teman, jangan sampai lupa. Karena sering sering terlewat. Saya belum cek sih kemarin yang dikerjakan beberapa dari teman-teman itu apakah sudah menambahkan ini atau belum. Cuma mungkin kemarin kalau menurut saya yang masih kurang tepat itu adalah pemisalan di awalnya. Tiba-tiba muncul ada eh, apa namanya DS per titik sama dengan 1. Kemudian di sini kita pakai persamaan yang kedua ya. Kita pakai yang Y dan Z. Jadi di sini adalah DY per 3 sama dengan DZ per 1. Nah, sebenarnya ini boleh pakai pasangan yang manapun ya, karena ini adalah persamaan, mau pakai pasangan XY, XZ, atau YZ, itu sama-sama bisa. Tapi teman-teman cuma butuh dua saja. DJ sama dengan 3DZ, ya. Caranya sama. Ini kita integral dua sisi. Kemudian ini akan jadi Y sama dengan 3Z. Nah, jangan lupa, sama seperti yang tadi, ini akan muncul konstanta. Tapi kalau sini kita udah pakai C1, yang di sini kita pakai C2. Oke, C2-nya itu adalah
Y min 3Z. Oke, kita udah dapat C1 dan C2. Nah, ini kalau mungkin teman-teman ingat tadi ya, hasil solusi dari metode pengelompokan ini itu adalah eh, dua buah persamaan untuk menjadi hasil solusi umumnya. Ini adalah U, yang di sini itu adalah yang V. Oke. Nah, tadi ya, step terakhir nih, kita udah apa namanya? Udah langkah keempat. Nih, langkah kelima itu adalah kita akan membentuk solusi umumnya. Tadi ya, solusi umumnya itu adalah si U, V. Jadi U-nya itu adalah 3X min 2Y, V. V-nya adalah Y min 2Z. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini solusinya nggak cuma satu ya. Atau eh, U sama dengan, ini ya mungkin saya tulis dulu di sini ya. Lupa nanti. U, V sama dengan. Kemudian yang kedua adalah U sama dengan FV. Atau yang ketiga V sama dengan FU. Jadi ada tiga kemungkinan. Jadi U-nya itu adalah yang 3X min 2Y sama dengan FV Y min 3Z. Atau, ini ada satu lagi, V yaitu Y min 3Z itu sama dengan FU-nya 3X min 2Z. Nah, ini adalah solusinya. Ini adalah PU PDP-nya untuk persamaan yang pertama. Contoh yang pertama, yang ini ya. Jadi PU PDP-nya bentuknya seperti ini. Oke, ada 5 step. Ya, saya ulang dari awal. Step pertama adalah mengubah bentuk persamaannya. Bentuk persamaannya yang awalnya adalah ini ya, yang dari soal ini tadi. Kita ubah menjadi bentuk umumnya, bentuk umum. Setelah diubah menjadi bentuk umum, kita tentukan P, Q, dan R-nya. Step kedua. Kemudian setelah kita dapat PQR-nya, kita tuliskan persamaan pembantunya dengan memasukkan PQR-nya, yang PQR kapital ya, yang besar. Nah, setelah dimasukkan, kita bisa gunakan dua dari tiga ini ya, tiga bagian di sini, entah pasangan XY, YZ, ataupun XZ untuk menyelesaikan ini dua persamaan di sini. Yang nanti endingnya kita akan dapatkan dua buah function yang dia itu sama dengan sebuah konstanta yang kita sebut sebagai C-U dan V, atau kalau di sini saya awalnya pakai C1 dan C2. Baru setelah dapat dua ini, kita tuliskan solusi umum PDP-nya, yaitu psi U, V sama dengan 0, atau U sama dengan FV, atau V sama dengan FU. Jadi ada tiga alternatif di sini. Seperti itu caranya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Cukup jelas semuanya? Jelas Bapak. Oke. Nanti ini juga apa rekamannya mungkin saya akan taruh di YouTube dan saya letakkan rekamannya di apa Hebat biar mungkin teman-teman kalau misalnya mau mengulas lagi bisa cek di sana. Oke. Kita akan coba lihat contoh yang Maaf Pak Alfian, ya. bukan mau nanya ininya sih Pak, mau tanya aja kalau misalkan nanti ada yang soal disuruh cari PUPDP-nya ini, kita jawabnya dalam tiga bentuk itu Pak? Iya, benar. Jadi Atau bisa oke. bisa memilih sih Shiva. Jadi bisa bisa pakai yang apa?
si yang U, V sama dengan nol, atau yang kedua atau yang ketiga. Itu sama-sama benar tiga-tiganya. Oke, Pak, makasih. Oke. Sebelum lanjut ke contoh yang kedua, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini mungkin yang kedua ini yang eh, bentuknya mungkin agak cukup challenging, tapi masih belum yang terlalu rumit. Oke. Contoh, ganti contoh dua. Nah, kalau contoh dua di sini misalnya ada persamaan seperti ini. X do Z do X plus Y do Z eh, do Z do Y min 3 do Z do, oh udah langsung buka, sorry yang belakangnya eh, min 3Z sama dengan 0. Nah, ini mungkin bentuknya sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Pertama, kita ubah ke bentuk yang umum dulu. Jadi di sini harus kita pisahkan antara eh, P besar, P kecil, Q besar, Q kecil sama dengan R. Jadi di sini selain yang ada bagian turunannya, turunan parsialnya, kita pindah ke ruas kanan. Jadi yang ini akan kita ubah menjadi do X, kemudian plus Y, do Y. Nah, ini sisa yang min 3 kita pindah ke ruas kanan. Seperti ini. Oh, ini ada yang kelupaan. Satu lagi di sini ada boundary condition. Jadi Zx,1 itu sama dengan 2X. Kemudian kita nah kalau ada yang seperti ini, nah ini ya bedanya. Kalau tadi yang pertama kan kita cuma dikasih itu PDP-nya saja, pertama diferensial parsialnya saja tanpa ada batas, kondisi, begitu ya. Nah, kalau ada seperti ini, pasti nanti endingnya diminta untuk mencari PP PDP, yaitu penyelesaian partikular untuk persamaan diferensial parsial. Ya, jangan sampai salah tulis lagi ya. Mungkin namanya aja yang panjang gitu ya. Penyelesaian partikular persamaan diferensial parsial. Jadi PP PDP. Yang satunya tadi PU PDP. Oke. Bedanya ini sama yang pertama. Sekarang di sini untuk yang di ini ya, di depannya do Z per do X sama do Z per do Y ini ada ada ini dia berupa function. Jadi X dan Y di sini ya. Jadi agak sedikit berbeda nanti menyelesaikan. Setelah sudah dibentuk menjadi bentuk yang umum, sekarang kita tentukan PQR-nya. Ini kalau kita tulis berarti menjadi eh, kita tulis menjadi bentuk umumnya, tapi menggunakan PQR. Ini yang P besarnya itu adalah X, ini P kecil, plus Y, Q kecil, sama dengan 3Z. Yang di sini artinya adalah P besarnya itu X, Q besarnya itu Y, R-nya itu 3Z. Nah, gitu. Hati-hati ya, udah pindah ke ruas kanan, jadi dia bukan minus lagi, tapi dia positif. Setelah kita tahu PQR-nya, step ketiga, kita masukkan ke persamaan pembantu, yaitu dx per q. Ini saya tulis ulang lagi aja, biar nggak lupa. Oh, ini q apa p ya, bukan q ya.
dy per q sama dengan dz per r. dx per p, di sini p-nya itu adalah x, dy per q, q-nya adalah y. Sedangkan dr-nya itu adalah 3z. Nah, oke. Seperti ini. Kita punya tiga persamaan. Oke, kita masuk ke step yang keempat, yaitu kita selesaikan persamaan ini. Kita pakai pertama dan kedua ya. Dx per x sama dengan dy per y. Oke, di sini hati-hati. Ini sekarang ada variabelnya, ada x dan y. Dan dia udah pas nih ngelompok nih, yang x sama dengan x, yang y sama dengan y. Nah, ini berarti nggak perlu pindah ruas, langsung bisa kita integral. Ya, seper x dx, kalau kita integral jadi apa? Ada yang ingat? Integral seper x dx, Satu Ln per X, Bapak. kuadrat. apa? Satu-satu. Ln X. Ln x. Tadi kalau Naila apa? Iya, Pak, ln X. Ln x ya. Oke, benar. Nah, ini yang jadi salah satu yang cukup sering muncul gitu ya. Kalau untuk di integral hasil dari PDP. Jadi di sini ada ln x, kemudian di sini juga ada ln y. Nah, tapi jangan lupa nih, di sini sama seperti yang tadi, ini akan muncul suatu konstanta juga. Muncul suatu konstanta juga, di sini kita tulisnya sebagai C1. Tapi jangan lupa, karena di sini ada ln ya, seperti tadi itu, maka di sini juga ada ln-nya. Nah, ini kan kadang apa kelewat gitu ya. Nah, sekarang kita sama seperti tadi, endingnya tuh kita pengen dapat C1 gitu, atau U-nya. Maka di sini sisanya akan kita pindah. Kita tulis ln C1-nya di sebelah kiri aja ya. Maka yang di sini adalah ln X min ln Y. Untuk bisa ini diselesaikan, pengurangan itu akan jadi pembagian ya. Ingat-ingat apa rumus Pak bilangan berpangkat atau eh, ini logaritma, maka C1-nya itu adalah X per Y. Ini U kita udah punya U nih sekarang. Nah, kemudian yang kedua ini sama caranya, kita pakai, ini saya akan pakai yang kedua dan yang ketiga, atau mau pakai yang pertama pun juga bisa aja ya sebenarnya. dy per y sama dengan dz per 3z. Kemudian ini dengan cara yang sama seperti yang tadi, ini saya integral. Di sini akan jadi ln y, di sini akan jadi eh, sepertiga ln z. Nah, di sini tambah ln c2. Hati-hati ya, ini ada sepertiganya. Ini yang kadang sering bikin keliru begitu. 3 ini kita pindah ke ruas kiri akan jadi 3 ln y. Yang di sini akan jadi ln z plus ln C2. Nah, ini kemudian sama seperti yang tadi, kita saya pindah biar yang C2-nya ada di kiri. Berarti sisanya adalah di sini yang tiganya ya, di depan saya pindah jadi pangkat, jadi ln Y pangkat 3 min ln Z. Ya, ini saya pindah di ruas kiri, kemudian saya balik, biar yang C2 ada di depan, gitu, ada di ruas kiri. Maka di sini adalah ln C2. Di sini ln pengurangan jadi pembagian sama seperti sebelumnya. Y pangkat 3 per Z. Maka C2-nya itu adalah Y pangkat 3 per Z. Ini kita dapat V-nya. Ya, kita udah dapat dua ini. Kemudian, sekarang kita bisa tahu nih, seperti yang tadi ya, step terakhir dari untuk menyelesaikan ini. Tadi kan kita bisa dapat PU PDP-nya nih. PU PDP-nya itu adalah psi dari X per Y atau U, koma
V, yaitu Y pangkat 3 per Z, ini sama dengan 0. Ya, atau U, yaitu X per Y sama dengan FV, Y pangkat 3 per Z. Atau, satunya lagi, V, Y pangkat 3 per Z sama dengan F U-nya, X per Y. Oke, kita udah dapat PU PDP-nya nih yang mau kita cari. Nah, tapi kan ini belum selesai karena yang tadi ini ya di atas ini ya, karena ada boundary condition, maka yang diminta adalah PP PDP-nya. Ini berapa? Gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung pakai nih hasil PP PDP-nya. Saya tulis ulang ya. Tadi boundary condition-nya itu adalah Z X, 1 itu sama dengan 2X. Nah, di sini saya akan menggunakan hasil PUPDP di sini untuk menyelesaikan boundary condition di sini. Jadi, saya pakai mungkin yang bisa yang pertama dulu atau yang ketiga dulu boleh, atau mungkin yang kita pakai yang ketiga dulu aja, pertama yang ketiga ini dulu. Jadi di sini akan saya tulis ulang, Y pangkat 3 per Z itu sama dengan F eh, X per Y. Nah, sekarang X sama Y kita masukkan. Y-nya itu adalah 1, jadi 1 pangkat 3. Z-nya, nah Z-nya itu ya ini, si 2X-nya, ini adalah Z-nya. Z X, 1 sama dengan 2X. Maka di sini adalah 2X sama dengan F X per Y. X-nya tetap, Y-nya 1. Ya. Maka di sini adalah 1/2X sama dengan Fx. Oke. Nah, sekarang kalau kalau kita ganti dibalikkan ke persamaan tadi ya, yang hasil PO PDP-nya, yaitu F X per Y sama dengan Y pangkat 3 per Z. Sekarang kalau Fx itu 1/2X. Kalau F X per Y berarti di sini adalah 1/2 kali X per Y. Itu sama dengan Y pangkat 3 per Z. Ini saya selesaikan, ini akan jadi Y per 2X sama dengan Y pangkat 3 per Z. Nah, maka Z-nya adalah, saya kali silang ya, berarti di sini Z-nya itu adalah 2X dikalikan Y pangkat 3 per Y. Ini disederhanakan, maka Z-nya itu adalah 2X Y kuadrat. Nah, ini udah dapat nih kita akhirnya endingnya. Z-nya adalah 2XY kuadrat. Kemudian, eh, kita mau coba nih, apa namanya, membuktikan apakah hasil dari PPPDP-nya di sini bisa memenuhi persamaan diferensial yang di atas tadi. Ini udah PPPDP ya. Di sini. Caranya adalah, tadi kan rumus di awal kan do Z 2, do Z per do X, terus kemudian, ada duanya nggak ya? Nggak ada tadi ya. Itu contoh yang pertama tadi. Do Z, ada X-nya depannya. X do Z per do X plus Y do Z per do Y sama dengan 3Z. Nah, kita sekarang akan coba masuk. X dikalikan do Z per do X. Do Z ini kan Z-nya ini. Diturunkan terhadap X itu adalah 2Y kuadrat plus Y kali do Z per do Y. Ini adalah di sini 4 XY sama dengan 3Z. Z-nya itu adalah 2XY kuadrat.
Di sini 2xy kuadrat plus 4xy kuadrat sama dengan 6xy kuadrat. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan sama nih. 6xy kuadrat sama dengan 6xy kuadrat. Terbukti. Nah, ini cara membuktikan hasil PDP-nya apakah sudah sesuai atau belum. Oke. Kalau misalkan terlalu cepat, bilang ya. Nanti mungkin akan saya coba perlambat. Saya akan ulas dari awal lagi. Contoh yang kedua ini. Jadi di contoh kedua ini bentuk pertamanya tidak sama seperti yang contoh pertama. Kalau contoh pertama kita hanya di contohnya itu hanya konstanta saja, tidak ada yang berupa fungsi. Jadi x PQR besarnya itu langsung angka gitu ya kalau di contoh yang pertama. Nah, di contoh yang kedua ini sekarang eh, PQR-nya dia berupa function. Di sini ada x, y dan 3z. Nah, ini dari soalnya yaitu x do z per do x plus y do z per do y min 3z sama dengan 0. Kemudian ada boundary condition yaitu z x, 1 sama dengan 2x. Nah, di sini kita diminta untuk mencari PPPDP dan kemudian cross check juga hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Seperti yang tadi, langkah pertama kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang umum gitu ya, biar nanti bisa kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Jadi di sini yang min 3Z dipindah ke ruas kanan agar menyesuaikan bentuk yang eh, P besar P kecil plus Q besar Q kecil sama dengan R. Itu adalah bentuk umumnya dari PDP linear order 1. Setelah dapat, setelah tahu bentuk umumnya, kita pindah seperti ini, kita tentukan nilai P, Q, sama R-nya. Nah, tapi ini ya syaratnya harus sudah sesuai bentuknya. Jadi selain yang ada bagian turunannya itu harus dipindah ke ruas kanan. Jadi misal nih kalau teman-teman dapat soal mungkin nanti misalkan ada min 3Z plus 2 gitu ya. Berarti plus 2-nya pun juga ikut ke kanan. Dia adalah paket miliknya R besar di sini ya. Jadi di sini ketika udah diubah menjadi bentuk umumnya, kita bisa tahu bahwa P besarnya itu adalah X, Q besarnya itu adalah Y, dan sisanya atau R besarnya itu adalah 3Z. Setelah kita dapat PQR besarnya, di sini kita bisa menentukan persamaan pembantunya, yaitu di sini adalah DX per P besar sama dengan DY per Q besar sama dengan DZ per R besar. Nah, setelah itu kita ganti nih PQR-nya dengan yang sudah kita dapatkan, yaitu X, Y, dan 3Z. Setelah dapat eh, persamaan pembantunya, kita pakai dua, boleh pasangan XY, YZ, ataupun XZ hasilnya. Eh, mau memakai yang manapun, harusnya nanti endingnya pun sama. Nah, di sini saya memakai yang X dan Y. Di sini dx per x sama dengan dy per y. Karena bentuknya udah terpisah ya seperti ini, maka bisa langsung saya integral. Tapi hati-hati ada konstanta di belakang. Ya, jadi di sini dx per x sama dengan itu diintegral sama dengan ln x. Kalau dy per y diintegral sama dengan ln y plus. Karena di sini ada masih di dalamnya ln ya konstantanya. Dia plus ln C1. Hati-hati ya, masih ada ln-nya. Kemudian setelah itu ini posisinya saya pindah agar memudahkan karena ending kita pengen dapatnya itu C1-nya, maka C1 saya ubah biar dia posisinya di kiri, maka di sini adalah len C1 sama dengan len X min len Y. Nah, kemudian karena ini bentuk logaritma pengurangan bisa saya ubah menjadi jadikan satu gini ya, biar bisa dapat C1-nya nanti, yaitu C1 adalah X per Y. Tapi kalau misalkan di sini bukan berupa len begini, teman-teman nanti ngubahnya jadi E pangkat gitu ya. Tapi kalau untuk yang ini, kalau contohnya istilah apa ya, pengelompokan yang sama nanti munculnya len semua. Seperti ini. Kita dapat C1 itu X per Y. Kemudian kalau untuk yang persamaan kedua, itu DY per Y dan DZ per 3Z,
Ini langkahnya pun sama, kita integral dua sisi. Jadi di sini akan muncul ln J sama dengan, nah ini hati-hati ada sepertiganya, ini di luar ya. Kemudian dia dikalikan hasil integralnya dz per z, yaitu ln z plus ln C2. Sama seperti yang depan tadi, ada konstanta di sini dan ada ln-nya juga. Hati-hati ya, sepertiganya ini dikalikan semuanya. Makanya sepertiganya ini bisa saya kali silang dengan ln Y, jadi 3 ln Y seperti ini. Sama dengan 3 ln Y, ln Z plus ln C2. Sama seperti yang sebelumnya, C2-nya saya taruh depan biar lebih memudahkan nantinya. Tapi hati-hati di sini, nanti berarti yang ini kayak istilahnya apa ya? Yang ln Z nih yang pindah, cuma dibalik nantinya. Jadi di sini 3 ln Y ini saya ubah dulu, ada konstanta di depan, kalau masuk ke logaritma dia jadi pangkat, jadi ln Y pangkat 3 min ln Z ya, di sini yang pindah ruas tadi Z-nya. Kemudian baru ada pengurangan, bisa jadi pembagian kalau di dalamnya logaritma. Maka dapat C2 itu adalah Y pangkat 3 per Z, ini adalah V-nya. Oh, ini kita dapat U, dapat V, maka di sini kita bisa dapatkan PU PDP-nya, yaitu ada tiga tadi ya. Nama adalah psi U, V, yaitu X per Y, Y pangkat 3. Ini 3 ya. Ternyata lupa. Ini 3. Y pangkat 3 per Z, itu sama dengan 0. Atau eh, U sama dengan FV, yaitu X per Y sama dengan F, Y pangkat 3 per Z. Atau V sama dengan FU. Y pangkat 3 per Z sama dengan F X per Y. Nah, ini kita dapat nih PUPDP-nya. Setelah dapat PUPDP-nya, kita bisa kemudian menggunakan boundary condition yang disediakan, yaitu Z X,1 sama dengan 2X. Jadi di sini dengan memanfaatkan PUPDP ini, kita bisa selesaikan Z-nya itu berapa sih nanti endingnya persamaannya. Jadi di sini saya pakai persamaan yang ketiga, ya. Persamaan yang ketiga yaitu Y pangkat 3 per Z sama dengan F X per Y. Jadi di sini saya masukkan Y-nya itu 1, X-nya tetap, Z-nya itu adalah 2X. Jadi di sini 1 pangkat 3 per 2X sama dengan F eh, X per 1. Nah, ini akan jadi 1/2X sama dengan tuh Fx. Nah, ini Fx-nya dapat. Nah, biar apa namanya bisa dapatkan Y-nya, saya akan tetap pakai persamaan yang ketiga, yaitu F X per Y sama dengan Y pangkat 3 per Z. Nah, kan kalau Fx kan 1/2X. Kalau misalnya ini F X per Y ya, tinggal X-nya ini diganti X per Y. Maka di sini akan jadi 1/2 dikalikan X per Y. Nah, ini akan bentuk yang ini akan berubah menjadi Y per 2X. Yang ruas kanan tetap Y pangkat 3 per Z. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapat Z itu adalah kali silang ya. 2X dikalikan Y pangkat 3 per Y disederhanakan akan jadi Z-nya sama dengan 2XY kuadrat. Inilah PPPDP kita. Setelah dapat PPPDP-nya ini, baru kemudian kita cross-check apakah hasil Z-nya ini sudah sesuai dengan PDP yang apa ya, disediakan di awal, yaitu X dou Z per dou X plus Y dou Z per dou Y sama dengan 3Z. Kita masukkan aja nih di sini. X-nya tetap, dou Z per dou X diturunkan terhadap X, maka dia tinggal 2Y kuadrat plus Y dou Z per dou Y, 2XY kuadrat diturunkan terhadap Y, maka akan jadi 4XY sama dengan 3Z. 3 dikalikan 2XY kuadrat. Nah, ini kalau saya selesaikan, ini dijumlah, maka hasilnya adalah 6XY kuadrat sama dengan 6XY kuadrat. Nah, terbukti ya bahwa hasil PPPDP yang di akhir ini sesuai dengan persamaan diferensial parsial yang disediakan di awal dengan boundary condition yang sudah tertera di sana. Nah, itu dua contoh untuk ini apa namanya PDP linear order 1. Ini sebenarnya namanya metode pengelompokan. Silakan jika ada yang ingin bertanya.
Permisi Pak, yang mau bertanya. Ya, silakan. Ini kan yang di integral dx per x sama dengan integral dy per per y itu kan dx-nya ada di sebelah kiri. Kalau misalnya dy-nya di sebelah kiri, berarti dia nanti jadi ln y per x, begitu ya Pak? Atau ada Kalau ketentuan sendiri yang kiri yang mana? Oh, tidak ada. Boleh sih dibolak-balik kan dia persamaan ya. Jadi posisinya itu boleh sih dibolak-balik. Berarti nanti kalau jawabannya ln y per x itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, ini ya apa ya yang jadi keunikan kalau yang ada hasil integral dan kemudian ada konstanta itu akhirnya tergantung bagaimana teman-teman menyelesaikannya. Jadi bisa aja satu orang dengan orang yang lain tuh jawabannya agak sedikit berbeda. Tergantung bagaimana pemisalannya, posisinya dia di mana gitu. Tapi nanti harusnya endingnya itu ujungnya sama. Kadang sih ini ya apa misalkan ini ya nggak ngikutin posisi yang punya saya yang di contoh ini. Misalkan saya pakai dy per y sama dengan dx per x sama mungkin yang kedua saya pakai dx per x sama dz per 3z. Nah, kalau yang seperti ini nanti ending diselesaikan bisa tetap akan bisa. Biasanya akan muncul nanti bisa sama kayak di belakang itu setelah dimasukkan ketika mau menghitung di bagian PPPDP-nya. Tapi ini ya, nanti yang digunakan harus konsisten, jangan sampai kebolak-balik. Jadi kalau misalkan memang nanti hasilnya sudah dapat, misalkan nih ya, kalau kayak tadi yang tanya siapa ini ya, ketutupan saya. Saya Asyifa, Pak. Asifa, oke. Gini Asifa, kalau misalkan seperti yang ditanyakan Asifa tadi, misalkan dapatnya ya, kalau kayak gitu mungkin C1, ln C1 sama dengan ln Y per X, maka C1-nya adalah Y per X. Itu bisa, nanti hati-hati ketika udah masukkan di bagian yang sini. Eh, apa namanya ke di bagian PPPDP-nya pasti nanti akan kebalikan posisinya Y per X juga. Terus kemudian C2-nya kalau pakai yang ini pun sama sih nanti harusnya. Nah, pas waktu masuk ini nih di boundary kondisinya nanti akan sedikit berbeda. Karena kan di sini mintanya kan apa Y per X. Nanti yang dimasukkan juga pasti seper X jadinya, bukan FX. Bisa dipahami? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi ketika sudah diinput di sini ya kan ini x, y, x,1. Ketika ini dimasukkan ke apa ya hasil function yang teman-teman dapatkan DPU PDP-nya pasti akan menyesuaikan tergantung permisalannya. Harusnya sih endingnya sama. Saya belum nyoba sih, tapi mungkin harusnya endingnya sama gitu. Dan nanti ya mungkin ini yang seperti yang sebelumnya mungkin di matek satu juga. Kalau saya pribadi termasuk kayak tugas kemarin juga yang saya koreksi itu bukan hasil akhir ya yang perlu sampaikan di sini. Jadi saya akan melihat prosesnya teman-teman mengerjakan. Jadi kalau saya pribadi saya akan lebih suka, istilahnya kalau ada apa, entah nanti di ujian atau mungkin di tugas itu yang caranya runtut. Jadi jelas dari stepnya dari mana ke mana, baru kemudian dapat hasilnya. Daripada tiba-tiba muncul hasil dan walaupun itu benar gitu ya, tapi malah stepnya dari mana itu nggak kelihatan gitu. Kayak gitu mungkin. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Kalau mungkin ada step yang kurang jelas atau yang bingung ini dari mana sih apa langkah-langkahnya, silakan ditanyakan. Ini sebenarnya juga ada apa ya kayak semacam PPT-nya sih seperti yang kemarin saya dapat dari Bu Enda. Cuma mungkin step by step-nya nggak sedetail yang saya kerjakan di sini. Nanti mungkin kalau notes-nya ini bisa saya sertakan juga aja di apa di Hebat. Tapi mungkin kalau saya lama nggak post, mungkin teman-teman ini ya bisa ngingetin saya. Takutnya saya lupa gitu, nggak segera apa meletakkan di sana. Silakan.
Mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya, atau mungkin dari yang tadi yang contoh pertama pun juga boleh, silahkan. Kalau misalkan ada yang bingung. Ini sebenarnya dua contoh ini hampir mirip, cuma ini ngasih gambaran aja ke teman-teman. Kalau contoh pertama itu dia bukan berupa function gitu ya, cuma konstanta, langsung angka-angka saja. Kalau yang kedua itu yang dia berupa function, yaitu x, y, z di sini. Apakah sudah cukup jelas? Jelas Bapak. Oke. Cukup jelas ya. Nah, ini sayangnya kalau online begini tuh saya susah untuk meminta teman-teman kayak dudukkan di depan, kayak kemarin misalkan terus kemudian kita bahas gitu ya. Eh, mungkin nanti untuk yang hari Senin depan, ketika apa disiapkan nanti ya ketika online seperti ini mungkin siap-siap dengan kertas juga. Mungkin nanti saya minta teman-teman mengerjakan, bisa di-share jawabannya, kemudian kita bahas bersama. Ya, kalau mungkin sekarang ntar saya selesaikan dulu aja materinya. Mungkin eh, nanti hari ini mungkin nggak akan ada tugas. Saya akan ngasih contoh soal dulu aja karena materinya juga lumayan. Nanti mungkin hari Kamis eh, kita banyak latihan contoh soal. Senin depan baru mungkin akan ada apa tugas lagi. Oke. Apakah bisa dilanjut atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Bisa Pak. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini lupa nambah halaman. Ya, setelah tadi ada dua ini ya, apa? Dua contoh itu metode pengelompokan. Ini ada yang selanjutnya itu adalah namanya metode pengali. Tapi di sini untuk metode pengali ini biasanya digunakan kalau eh, persamaannya di sini apa ya? Mungkin sebenarnya dia bisa sih diselesaikan menggunakan yang sebelumnya, cuma mungkin jadi agak rumit begitu. Oke, saya akan kasih contohnya. Namanya metode pengali. Tapi yang ini ya, kalau saya pribadi sebenarnya saya lebih suka menggunakan metode yang pengelompokan tadi. Itu jauh lebih runtut gitu ya, lebih jelas. Karena di bagian metode pengali ini tuh kalau buat saya nanti ada step yang itu agak tricky karena kita atau apa ya eh, harus tepat menggunakan pengalinya. Nah, dan penentuan pengalinya ini agak ribet. Oke, mungkin akan langsung ke contoh aja ya biar lebih jelas. Nanti ada satu lagi sebenarnya, tapi mungkin setelah yang nonlinear itu ada namanya metode pemisahan variabel. Itu mirip dengan metode pengelompokan tadi itu, tapi mungkin kalau di sini kan kita masih membahasnya order satu. Nanti yang kalau pemisahan variabel itu bisa dikerjakan untuk yang order 2 juga. Gitu. Oke. Nah, di sini untuk metode pengali, step awalnya itu sama ya. Jadi, kita harus bisa membawa persamaan yang kita punya menjadi bentuk umum PDP linear order satu. Jadi, saya tulis dulu aja di sini.
Metode pengali. Metode pengali di sini tadi ya, eh, saya tulis dulu aja bentuk umumnya. Bentuk umum PDP linear or orde 1 itu adalah P besar do Z per do X plus Q besar do Z per do Y sama dengan R. Di sini nggak saya tuliskan X, Y, Z-nya, tapi teman-teman anggap aja PQR di sini itu adalah function. Jadi dia itu bisa berupa fungsi X, Y, Z gitu ya. Atau bisa juga konstanta seperti yang di contoh satu tadi. Nah, setelah dibawa ke bentuk umumnya, maka kita bisa tentukan PQR-nya berapa ya. Setelah dapat PQR-nya, kita pakai persamaan pembantu. Sama seperti yang tadi, yaitu DX per P besar sama dengan DY per Q besar sama dengan DZ per R besar. Nah, di sini ya, selain 4 ini, untuk metode pengali itu ada tambahan satu lagi. Jadi dia akan sama dengan LDL MN. LDX plus MDY plus NDZ per L dikalikan P besar, M dikalikan Q besar, plus N dikalikan R besar. Dengan L, M, dan N ini adalah koefisien pengali. Bagaimana cara kita menentukan L, M, dan N? Ini akan sangat tergantung sama ini ya, apa namanya, persamaan yang akan kita dapatkan. Jadi istilahnya dari 3 persamaan yang di depan ini ya, yang dx per p sama dengan dy per q dan dz per r, ini akan menentukan nilai L, M, dan N-nya. Nanti mungkin dicontohkan lebih jelas, gitu ya. Cuma mungkin ya tadi ini karena menentukannya ini cukup tricky, saya pribadi sangat jarang menggunakan ini. Akan lebih kalau misalnya ketemu yang PDP linear order 1, saya memilih menggunakan metode yang pertama tadi, itu metode pengelompokan. Tapi ini di sini teman-teman juga perlu tahu ya, nanti kalau misalkan apa namanya ujian, teman-teman boleh milih sih mau mau mengerjakan, mau pakai yang mana, metode yang pengelompokan kah atau metode yang pengali. Itu sama-sama boleh, sama-sama bisa. Tuh. Nah, dari hasil pengelompokan ini nanti kemudian kita selesaikan ininya ya, apa namanya, kita selesaikan sama seperti yang tadi kita selesaikan persamaan yang didapat. Dari persamaan tersebut kita bisa dapat PU-PDP-nya. Jadi stepnya itu yang beda cuma di bagian penggunaan persamaan pembantunya ini gitu. Kalau yang di metode pengelompokan kita pakai 3. Nah, kalau untuk metode pengali ini ada tambahan satu lagi. Bahkan kalau untuk metode pengali ini yang dipakai ya si bagian yang belakang ini, yang ini yang paling krusial. Yang di depan tidak terlalu dipakai nanti. Kita coba ke contoh ya. Karena dari segi langkah-langkahnya bedanya cuma di situ. Tapi gara-gara beda di bagian apa? eh, bagian persamaan pembantunya ini, akhirnya step setelah itu jadi berbeda. Ada contoh yang pertama misalkan. Misalkan ada persamaan x do x do z do x min y do z do y sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Bahkan seperti ini. Ini ya. Ini contoh yang tadi. Kalau misalnya saya bilang selain yang ada eh, bagian turunannya ya, do z per do x, do x z per do y. Nah, itu kita pindah ke ruas kanan itu akan jadi R. Gitu ya. Dari bentuk ini udah bentuk yang apa, udah mengikuti bentuk yang umum. Kita bisa tahu bahwa di sini ada P besarnya itu adalah X,
Q besarnya itu adalah min Y. Hati-hati ya, rumus aslinya itu plus. Kalau ada minus, maka dia ikut sebagai Q-nya di sini ya. Jangan sampai lupa. Ini yang apa detail kecil begini yang kadang itu sering terlewat gitu ya. Yang kemudian R-nya itu adalah eh, R-nya itu adalah sisanya tadi yang diluaskan yaitu Y kuadrat min X kuadrat. Oke. Setelah dapat PQR-nya, baru kemudian kita di sini tuliskan dulu persamaan pembantunya, yaitu D, sorry, dx per x sama dengan per p ya, dy per q sama dengan dz per r sama dengan ya ini di sini masih ada dx, dy, dz per di sini ada p, q, dan r. Untuk lm dan n kita masih eh, belum bisa menentukan untuk sekarang. Kita akan coba setelah ini. Kita pakai dulu di sini misalkan kita butuh dua ya nanti informasi. Jadi misalkan kita pakai yang pertama eh, dx per p-nya, p-nya itu adalah x dan dy per min y. Nah ini caranya sama seperti yang tadi ya. Kita integral, di sini kita dapat ln x, yang di sini kita dapat min ln y ln C1 sama dengan min ln X min ln Y. C1 sama dengan min ln X Y. Hati-hati ya. Ini minnya saya keluarkan akan jadi ln X plus ln Y. eh, Penjumlahan akan jadi perkalian. Jadi C1 itu adalah ini ya, super XY. Ini untuk C1. Ini sebenarnya ya kalau misalkan kita menggunakan yang tadi ya, yang bagian pengelompokannya kan juga cukup susah ya di sini. Karena kalau kita sudah pakai yang X dan Y, kalau kita pakai sekarang X dan Z, nah di bagian R-nya itu ada Y, ada X. Nah ini akan susah untuk memisahkan. Ya ini kemudian akhirnya makanya ada metode pengali ini. Oke. Nah di sini kita untuk menentukan L, M, dan N, kita harus buat bagaimana caranya agar kalau misalkan ini ya kita masukkan nilai L, M, dan N di bagian penyebutnya yang ini ya, yang di sini itu harus bernilai 0. Nah, di sini ya. Ini yang agak ribet nih di sini. Makanya harus apa ya? Jadi kalau saya pribadi kadang eh, agak susah itu karena coba-coba jadinya akhirnya L, M, dan N. Maksudnya adalah kalau berapa L dikalikan P plus M dikalikan Q plus N dikalikan R ini harus sama dengan 0. Nah, ini berapa aja yang bisa memenuhi ini? Jadi saya tulis dulu aja ya. L, P-nya itu adalah X, Q-nya itu adalah min Y, sedangkan R-nya itu adalah Y kuadrat min X kuadrat. Nah, di sini berarti
agar kemudian ini bisa bernilai 0, maka pengali-pengalinya di sini, kayak ini contoh ya, udah kelihatan ya. Eh, yang Y, agar si Y kuadrat ini habis, maka si M, pengalinya yang bagian M ini harus bisa menyesuaikan. Misal ya, di sini saya anggap saya bisa tulis di sini N-nya itu 1, maka biar ini habis, ini kan berarti Y kuadrat. Biar ini hasilnya 0, maka di sini M-nya harus bernilai Y. Kayak gitu. Ini baru Y-nya yang habis. Kalau X-nya, di sini kan min X kuadrat. Berarti yang sini harus plus. Maka L-nya itu adalah X. Ini. Ini yang akhirnya agak cukup tricky di sini. Teman-teman harus mencari angka-angka yang bisa menyebabkan penyebut di bagian apa ya, persamaan pembantunya itu bernilai 0. Kenapa? Nah, ini nanti ada alasannya sebenarnya. Nah, ini dengan apa yang sudah saya dapatkan ini, LM dan N itu adalah X, Y, dan 1, kita bisa masukkan di sini. Di sini adalah L-nya itu X, M-nya itu Y, dan Z-nya itu adalah 1. Oke. Oh, satunya nggak jelas nih. Sebenarnya di sini X plus Y plus 1. Gini. Nah, kalau sudah dapat ini, sekarang kita coba pakai persamaan pertama dan terakhir, yaitu di sini adalah dx per x sama dengan x dx plus y dy plus dz di sini per. Nah, kan ini udah tadi udah disesuaikan dengan ini ya, ini pasti hasilnya 0 di sini. Gitu. Teman-teman bisa coba masukkan ya, kalau ini kan x kuadrat min y kuadrat plus y kuadrat min x kuadrat. Hasilnya akan 0. Nah, ini persamaan sepertinya sebenarnya tidak boleh ya kalau misalnya dia dibagi 0. Maka di sini yang atas itu harus bernilai 0. Maka di sini untuk ini itu x dx plus y dy plus dz itu harus sama dengan 0. Biar dia ada definisinya di sini. Nah, maka di sini ini yang akan kita selesaikan, kita coba integral. Di sini akan jadi setengah x kuadrat plus setengah y kuadrat plus z ya di belakang. Dan dia akan sama dengan suatu konstanta. Ini jangan C1 ya, karena udah dipakai di sini. Ini C2 aja. C2. Nah, untuk C2 di sini, mungkin biar dia nggak pecahan, anggap aja karena dia konstanta, dikalikan berapapun dia nggak akan berubah. Atau mungkin di sini saya bilangnya mungkin jangan C2 dulu. Nanti di ending aja disebut sebagai C2. Di sini kita anggap dia sebagai A misalkan. Ini kalau misalnya kita kalikan 2, ini jadi 2A. 2A akan jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z. Ya. Nah, ini boleh. Ini baru kemudian 2A itu sama dengan C2. Ini boleh. Karena dia berupa konstanta, kita bisa aja apa ya, ngasih permisalan itu di step manapun sama aja sebenarnya. Sama seperti kayak kalau yang minggu lalu, ketika teman-teman menyelesaikan yang ini, ada apa GH itu kan. Nah, itu penyebutan namanya itu boleh ini disesuaikan gitu. Teman-teman mau memakainya itu ketika step yang mana. Itu sama aja. Boleh kayak gitu. Tapi yang jelas harus konsisten. Ya. Nah, kita dapat nih C1 sama C2. Yang ini ya kalau seperti yang di pertama tadi, ini adalah U dan ini adalah V. Maka di sini PU PDP-nya itu adalah si seper XY U, V yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z itu sama dengan 0. Atau pakai dua yang lain tadi ya. U sama dengan F
FV atau V sama dengan FU. Nah, seperti ini. Mungkin agak sedikit ini ya jadinya ya, panjang. Ini selesai. Jadi ini kita dapat PUPDP. Mungkin step yang agak rumit yang tadi malah di bagian penentuan pengalinya di sini. Menentukan LM dan N. Ini yang harus hati-hati. Sebelum lanjut mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang bingung. Terutama mungkin yang penting yang di bagian step ini ya, penentuan LM dan N-nya. Ini. Atau mungkin perlu saya ulang lagi kah untuk contoh satu ini? Boleh Pak, yang penentuan LMN-nya. Oke. Eh, mungkin dari sini ya nanti saya mulainya. Jadi dari contohnya tadi X do Z do X min Y do Z do Y sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Ini soalnya. Nah, kemudian dari sini kita diminta untuk mencari PUPDP-nya dengan kalau misalnya di sini menggunakan metode pengali. Dari sini ini udah bentuk umum dari PDP linear order satu, kita langsung bisa menentukan PQ dan R-nya. P-nya adalah X, Q-nya adalah min Y, dan R-nya adalah Y kuadrat min X kuadrat. Ini udah kebetulan pas, udah posisinya sesuai gitu ya dengan bentuk umum. Baru kemudian kita menentukan persamaan pembantunya, yaitu dx per p sama dengan dy per q sama dengan dz per r. Nah, tapi karena di sini nanti bagian r-nya ini ada dua variabel seperti ini, kadang akan sedikit susah untuk menyelesaikan. Sehingga ada tambahan persamaan pembantu, yaitu adalah ldx plus mdy plus ndz per lp plus MQ plus NR. Dengan L, M, dan N ini adalah koefisien pengalinya. Cara menentukan koefisien pengalinya di sini adalah didasarkan dari ini bagian penyebut dari persamaan pembantunya ini harus nanti sama dengan 0. Jadi di sini LP plus MQ plus NR itu sama dengan 0. Nah, di sini kita tuliskan dulu, kan kita udah tahu nih PQ dan R-nya, yaitu P-nya itu X, Q-nya itu min Y, dan R-nya itu Y kuadrat min X kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Nah, kita cari nih kombinasi LMN-nya, itu yang bisa menghasilkan 0 di sini bagaimana. Nah, tadi saya misalkan, karena di sini kan ada dua koefisien ya, ada X, ada Y. Berarti eh, kita selesaikan masing-masing. Misal nih, biar gampang yang ada X, Y-nya kita anggap dia ada pengalinya satu. Jadi bisa aja ya pengalinya itu berupa konstanta atau berupa variabel gitu. Tapi di sini kalau kita menggunakan konstanta semua, pakai angka semua, nggak akan habis gitu. Karena di sini ada y kuadrat, tapi yang satunya itu cuma y. Sehingga ada satu yang dikalikan dengan konstanta, yang satunya dikalikan dengan variabel. Biar hasilnya endingnya 0 gitu. Jadi contoh di sini ya, saya tentukan dulu. Ini pertama di sini yang saya tentukan adalah n-nya. Karena ini pangkat tertinggi, y kuadrat sama x kuadrat, maka di sini biar gampang, ini harus dikalikan dengan suatu konstanta. Saya pakai yang gampang ya, n-nya itu 1. N-nya 1, maka kalau n-nya 1 kan di sini tinggal y kuadrat. Maka yang ada y-nya harus jadi kebalikan dari y kuadrat ini, yaitu min y kuadrat. Di sini sudah ada min y. Maka m-nya itu biar jadi min y kuadrat, dia adalah y. Maka m itu adalah y. Kayak gitu. Dapat nih M-nya. Sekarang ke variabel berikutnya, yaitu variabel X. Di sini variabel X-nya itu adalah, tadi N-nya udah tahu 1, jadi maka di sini adalah min X kuadrat. Biar dia 0, maka harus ada lawannya, yaitu X kuadrat.
X kuadrat di sini cuma ada X nih. Maka L-nya itu adalah X juga, biar jadi X kuadrat. Nah, dengan kombinasi L, M, dan N itu adalah X, Y, dan satu, maka hasil penyebut dari persamaan pembantu ini akan sama dengan 0. Gitu. Nah, ini bisa kita pakai sekarang. L-nya X, M-nya Y, N-nya satu. Itu dipakai di bagian penyebutnya. Tapi juga dipakai di bagian pembilangnya, yaitu di sini ada LDX, MDY, dan NDZ. Jadi kita masukkan X, Y, satunya juga di sini. Oke, setelah itu di sini saya pakai ini ya, apa namanya, persamaan pertama dan kedua, yaitu dx per x sama dengan dy per min y. Ini kemudian saya integral seperti yang sebelumnya, hati-hati masalah tanda. Hasilnya endingnya C1-nya saya dapat min seper xy. Ini dapat nih C1 yang itu adalah U gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah saya pakai persamaan pertama, yaitu dx per x, yang x-nya itu adalah dari P, sama dengan yang persamaan pembantu yang panjang ini. Nah, tadi kan di sini bagian penyebut dia pasti 0 nih, saya tulis 0 di sini. Nah, untuk pembilangnya ini sesuai dengan tadi L, M, dan N-nya, yaitu x dx plus y dy dan dz. Tadi yang ada angka satunya di sini ya. Yang tadi ini kan sebenarnya bentuk seperti ini nggak mengenakan karena dibagi 0 gitu ya. Maka di sini biar ini ada definisinya, maka yang atasnya juga harus 0. Jadi yang di sini x dx plus y dy plus dz itu harus sama dengan 0. Baru kemudian di sini untuk diselesaikan kita bisa integral masing-masing bagiannya. Jadi di sini integral x dx plus integral y dy dan plus integral dz. Kita integral hasilnya adalah setengah x kuadrat plus setengah y kuadrat plus z. Ini sama dengan suatu konstanta. Nah, biar bentuknya enak dan konstanta di sini kan kita bisa ganti-ganti gitu ya. Maka di sini saya kalikan 2 semua. Jadi di sini akan jadi 2a sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2z. 2a itu saya tulis sebagai C2. Yang itu adalah si V. Nah, kita dapat U dan V-nya. Baru kemudian kita bisa dapat PU PDP-nya. PU PDP-nya dengan 3 cara penulisan tadi ya, ada 3 bentuk, yaitu psi seper U, yaitu psi sama dengan U, V, yaitu seper X, Y, X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z, ini sama dengan 0, atau U sama dengan FV, seper X, Y sama dengan F, X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z, atau satunya V sama dengan FU, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 2Z sama dengan F seper XY. Nah, kayak gitu. Mungkin tadi ya, yang step penting itu di sini menentukan ini. Kalau di sini teman-teman dapat LM dan N-nya itu sudah sesuai, nanti eh, step selanjutnya akan jauh lebih mudah. Jadi penentuan ini yang penting. Metode pengalinya. Mungkin kalau saran saya sih, kalau misalkan masih bisa pakai metode pengelompokan dulu. Baru kalau misalkan ternyata mentok nih di metode pengelompokan nggak bisa, baru kita pakai yang metode pengali ini. Kayak gitu. Apakah sudah cukup jelas? Atau mungkin ada yang bertanya, silakan. Saya nggak tahu nih, kalau kalian online begini tuh, kalau yang di bagian hitung-hitungan kayak gini ya, itu kalian eh, mendengarkan saya sambil menulis atau didengarin dulu sampai habis baru ditulis atau bagaimana kalau kalian? Sambil nulis, Pak. Sambil nulis ya. Nanti kalau didengar aja takut ada yang skip malahnya. Tapi nanti ya tadi itu ya, mungkin kalau ada yang skip, ada yang kelewat, eh, teman-teman nggak apa-apa ya, mungkin kontak saya tanya nggak masalah, atau mungkin tadi kalau ini online ya ada rekamannya nanti akan saya sediakan. Kalau misalkan
butuh notes-nya, ini juga akan saya taruh nanti. Tapi mungkin ya ini ya mungkin kekurangan saya tulisannya saya tuh nggak bisa rapi kalau misalkan kayak begini. Lebih rapi kalau di kertas dibandingkan pakai apa eh note seperti ini. Kalau Pak Akif mungkin ya yang kalian tahu mungkin dulu kalau di mata satu Pak Akif itu bisa rapi banget gitu catatannya. Saya kasih satu contoh soal lagi ya untuk yang ini mungkin nanti sebagai ini apa referensinya. Nanti untuk yang hari Kamis kita akan coba besok ya ke contoh-contoh soal yang lain yang membahas mengenai PDP linear order satu. Jadi biar lebih banyak referensi. Contoh soal yang contoh soal yang kedua. Misalkan ada Y plus Z do Z per do X. Men Z plus X do Z per do Y sama dengan X min Y. Nah, ini agak lebih panjang lagi nih. Lagi-lagi bentuknya sudah bentuk yang bentuk umum PDP linear order satu. Jadi teman-teman sudah cukup mudah nih. Tapi kalau misalnya nanti bentuknya belum seperti ini, harus di ini dulu ya, disederhanakan apa disesuaikan dulu menjadi bentuk umumnya. Karena kalau misalkan nggak sesuai nanti susah, nggak bisa kita ikuti tuh step-step yang tadi udah kita bahas. Sini kita langsung bisa tahu bahwa P-nya itu adalah Y plus Z, kemudian Q-nya itu adalah main ya. Jangan lupa ada main-nya. Z main Z plus X dan R-nya itu adalah X min Y. Oke. Kita sudah dapat itu, langsung kita tuliskan persamaan pembantunya. Dx per P, dy per Q, dz per R. Oh, saya nggak lupa. L apa tadi? LDX ya. LDX plus MDY plus NDZ per LP plus MQ plus NR. Sini kita tulis pakai mungkin kita tuliskan dulu aja ya bentuk persamaannya. P-nya itu Y plus Z, Q-nya itu main. Ini saya buka kurungnya aja ya biar nggak ribet. DZ X min Y. Nah, di sini ini belum tahu M, N, dan N-nya. Y plus Z min Z min X X min Y. Sama seperti yang tadi, kita harus menentukan LM dan N dulu. Jadi yang ini harus hasilnya 0. Maka di sini saya tulis ya. Y plus Z min Z min X plus N. X min Y. Ini harus sama dengan ini 0 di sini. Oke. Nah, di sini sekarang saya kumpulkan semua yang ada X-nya sendiri, yang ada Y-nya sendiri, yang Z-nya sendiri mungkin biar gampang gitu ya. Yang ada X-nya itu adalah ini. Min MX plus NX.
kemudian plus yang Y, LY min NY, yang Z, LZ min MZ. Nah, sekarang kita harus bagaimana biar ketiga komponen itu tuh sama dengan 0. Maka di sini min MX plus NX ini harus sama dengan 0. Maka di sini min M plus N itu harus sama dengan 0. M harus sama dengan N. Oke, kita dapat. LY min NY sama dengan 0. Y-nya bisa saya hilangkan. L min N sama dengan 0. L sama dengan N. Dari sini kita udah tahu nih langsung bahwa M sama dengan N sama dengan L. Ya. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, nah ini nggak harus seperti yang contoh pertama tadi. Di sini kita langsung bisa menentukan berapapun angkanya. Dan pilih aja yang paling simpel. Ya ini sama dengan 1. Nah, ini udah paling enak ya, kayak gini. Maka di sini langsung aja MNL-nya dapat 1. Jadi 1, 1, 1. Ini 1, 1, 1. Kayak gitu. Baru setelah ini kita pakai untuk kemudian menyelesaikan seperti yang sebelumnya. Misal ya, di sini terserah nih mau pakai yang mana. Mungkin biar beda gitu ya. Saya pakai yang kedua. DY per min Z min X sama dengan DX plus DY plus DZ per ini 0 kan ya di sini. Oke. Nah, berapapun yang dipakai yang di depan tetap aja yang kepakai itu yang atas ini. Maka di sini adalah DX DY plus DZ. Ini sama dengan 0. Baru kemudian ini kita integral. Kita integral di sini. Eh, setelah itu baru ini hasilnya adalah kita anggap dia sebagai suatu konstanta. Kita anggap dia adalah C1. Ini pertemuan pertama yang kita dapat. Ini adalah X plus Y plus Z. Sini ya. Ini adalah ininya apa namanya? Persamaan yang pertama. Oke. Nah, ini kan kalau kayak gini doang, kita tuh baru dapat satu tuh persamaannya. Kalau kita pakai pengalinya yang sama lagi, yaitu 1, 1, 1, ini tuh endingnya sama dapatnya ini juga. Maka kita harus cari pengali yang lain. Ini yang agak ribet. Jadi, pengali yang lain, kita dapatnya dari mana? Ini sama seperti yang sebelumnya, tapi sekarang kita harus mencoba eh, istilahnya apa ya? Memutar otak untuk kemudian menyebabkan ini bisa ada kombinasi yang lain yang bisa memenuhi juga. Contoh ya, misalkan di sini. Men Z, men X, X, men Y. Nah, di sini kita harus kalikan berapa biar ini juga habis. Kombinasi lain yang mungkin bisa kita terapkan di sini adalah menggunakan suatu variabel, bukan lagi angka seperti di pengali yang pertama. Maka variabel yang lain bisa kita pakai mungkin di sini kalau untuk L-nya itu misalkan ini ya pasangan-pasangan kayak misalkan XY, XZ, YZ. Gitu. Jadi misalnya di sini adalah dikalikan dengan variabel yang nggak dimiliki di komponen di sini, yaitu ini dikalikan X, yang di sini dikalikan Y, yang di sini dikalikan Z. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini XY plus XZ min
ini YZ min XY. Nah, ini udah bisa ini ya, saling meniadakan min XY. Dan di belakang, nah ini plus XZ. Nah, ini sama kan dengan yang depan. Berarti harus kita ubah. Yang di sini, ini jangan positif. Berarti kita ubah menjadi negatif di sini. Yaitu min XZ plus YZ. Nah, dengan seperti ini, XY-nya akan habis, XZ-nya, XZ ada nggak ya? Bentar, ada yang salah kah? Oh, ini harusnya Z ya. Min XZ, kemudian yang YZ ini min dan plus. Nah, maka LM dan N-nya itu adalah ini, X, Y, dan min Z. Nah, ini yang mungkin kalau saya bilang tadi ya, apa agak tricky untuk menentukannya itu ini, di bagian ini. Itu L, M, dan N. Oke, kita dapat nih L, M, N, dan N. Maka di sini kita langsung bisa tuliskan langkah seperti yang tadi ya. Ini kan yang pertama nih kita dapat, kurang dikit. Maka yang kedua, di sini saya pakai yang manapun sama ya depannya, tapi yang di belakangnya yang berbeda. L-nya itu adalah X, dx, Y-nya itu adalah Y, dy, dan Z-nya adalah, N-nya adalah min Z, dz. Per, no. Anggap aja di sini saya pakai yang pertama deh. Maka di sini, yang X dx plus Y dy min Z dz, ini kan harus yang sama dengan, baru kita integral. Maka di sini ini akan jadi suatu konstanta. Kita anggap dia sebagai C2. Hasilnya adalah setengah X kuadrat setengah Y kuadrat min setengah Z kuadrat. Atau kalau misalnya tadi ya, ini saya anggap sebagai A, saya kalikan 2 semua. Maka C2-nya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat min Z kuadrat. Oke, nah, kita sudah dapat C1, C2, maka eh, PU PDP-nya itu adalah si U, V. Jadi U-nya itu adalah C1, yaitu XY, Z. Oh, X plus Y plus Y plus Z, koma, X kuadrat plus Y kuadrat min Z kuadrat. Ini sama dengan 0. Atau dua yang lain tadi ya, yaitu U, V, U sama dengan FV, X kuadrat plus Y kuadrat min Z kuadrat, atau V itu sama dengan FU. Itu, nah, ini adalah PUPDP. Mungkin agak sedikit rumit ya untuk penentuan pengalihnya tadi, yaitu LM dan N. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau di sini muncul dua kemungkinan LM dan N ya, karena kita butuh ada dua persamaan. Sedangkan kalau kita cuma pakai satu koefisien pengalih, yaitu yang pertama ya, yaitu LM dan N sama dengan satu, itu kita cuma dapat satu persamaan. Sehingga kita butuh satu lagi kombinasi yang bisa menyebabkan penyebutnya untuk di persamaan pembantunya itu sama dengan 0. Yaitu ini tadi, di bagian yang ini. Mungkin nanti kalau misalkan yang ini belum jelas, kita bahas hari Kamis ya, besok. Eh, ini waktunya sudah habis. Sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak.